Kajian hati. Tadi dari sebelah kanan, sebelah sana, aku pilih yang sebelah sini boleh ya, bergeser ya. Silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang. Masya Allah. Silakan. Salam kenal semuanya. Aku Hana Hanon. Aku dulu tuh sempet jadi korban jambret. Jadi dulu aku pernah berkendara motor dan jatuh dari motor dan itu meninggalkan luka yang sangat dalam di pipi kiri saya, dan bukan cuma luka fisik tapi juga luka mentally. Dan aku harus jahit 18 jahitan di pipi kiri aku. Mungkin ini buat semuanya cuman sekedar luka biasa, tapi buat aku agak penting karena aku kan kerjanya di dunia entertain. Awalnya awal pas ada luka ini, awalnya aku sedih banget karena pas kejadian itu waktu masa-masanya aku lagi lumayan naik di karir aku gitu kan. Dan karena ada luka ini sekarang agak turun, dan juga alhamdulillah sebelum luka ini terjadi aku dulu tuh suka dapat pekerjaan di bidang beauty, tapi karena sekarang ada luka ini jadi semuanya tuh kayak terhambat gitu. Ini udah berapa lama kejadiannya? Ini tuh 2022 kejadiannya, awal awal Januari. Dan Apa perkataan orang yang masih teringat yang bikin Mbak Hana sakit hati dengan luka ini? Oh iya, dia tuh quote on quote kayak dia ada potensialnya, tapi kayak kok mukanya ada codetnya sih gitu. Ih lucu banget ya. Itu bisa di cover nggak kalau misalnya nggak ada codetannya? Kayaknya lebih bagus deh. Nilai diri aku itu cuman karena ini ada, gitu loh. Tanda di pipi kamu itu ya. Dan also mama aku selalu bilang kalau kamu cantik tapi hatinya nggak cantik kan nggak bakal ada artinya. Dan I don't wanna be just known because of that. Dan I'm more than my scar gitu loh maksudnya. Sama itu adalah salah satu bentuk support dari mama kamu ketika kamu merasa begitu down ya. Iya, dan juga kayak aku ngerasa kenapa sih apa salah aku, kenapa harus ada cobaan kayak gini padahal aku lagi naik-naiknya gitu. Dan of course all I wanna do is make my parents proud gitu loh. I wanna make them proud, tapi kenapa ada cobaan ini datang? Ya ngehambat terus gitu loh. Kayak I know semua orang rezekinya tuh udah dibagi-bagi sama Allah, tapi kenapa aku ngerasa rezeki aku itu kayak ketutup terus gitu loh. Tapi kamu merasa karena ini terjadi memang setelah kejadian atau setelah adanya luka di pipi kamu? Ya apa mungkin aku kurang bersyukur juga, dan Allah juga ngasih aku pelajaran untuk lebih bersyukur dengan apa yang aku punyain gitu loh. Dan mungkin ini pelajaran dari Allah untuk lebih bersyukur, lebih percaya dengan waktu, dan percaya orang-orang itu punya waktunya masing-masing. Sebenarnya saya juga udah menerima, udah I live with it, berdamai sudah. Udah berdamai. Tapi kayak setiap ada kerjaan selalu dibawa dan dikaitkan lagi, dan I try to just
Oke, nggak Oke. apa-apa, it's fine. Jadi kayak kehilangan kesempatan karena luka yang Iya, ada di iya. pipi ini. Aku kan juga cuman manusia ya, pasti kita semua di sini masih kadang-kadang suka membandingkan diri dengan orang-orang. Yang aku mau pertanyain itu di Islam itu gimana ya untuk percaya diri dan juga gimana caranya untuk tidak membandingkan diri dengan orang-orang, dan itu dosa nggak ya untuk membandingkan diri? Aku ngerasa kayak kita harus percaya dengan timing masing-masing, tapi karena aku manusia, aku kadang ada rasa rasa kecewa yang luar biasa. dan juga kayak kenapa orang naiknya pada cepet tapi aku kayak stuck gitu loh. Bunda, setiap orang itu sudah diatur oleh Allah seperti apa takaran takdir dan rezekinya. Tetapi harus ingat, takdir itu ada dua. Satu, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Dan yang kedua, ada takdir yang bisa berubah karena usaha kita. Contoh takdir yang tidak bisa dirubah, kita nggak bisa pilih orang tua kita siapa. Kita nggak bisa milih lahir dari keluarga yang mana, itu nggak bisa dirubah. Tapi urusan rezeki, urusan karir, pekerjaan, itu bisa dirubah dengan usaha yang kita hadirkan. Tinggal bagaimana cara kita memahami orientasi dari sukses yang kita dapatkan. Maka bagi AA, sukses itu bukan hasil. Sukses itu proses. Kita udah mau berjalan aja, itu udah bagus. Kita udah mau berusaha aja, itu udah bagus. Maka mohon maaf ya, jangan pernah menghina sekecil apapun usaha seseorang. Karena kita tidak pernah tahu di titik bahagia mana yang membuat dia bisa lebih yakin bahwa inilah cara Tuhan menjawab setiap doa-doanya. Maka Kahana, tugas kamu bukan menentukan takdirnya. Tugas kamu hanya mengikhtiarkan usahanya. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Tugas kita ini hanya usaha. Takdirnya siapa yang ngasih? Allah. Pertanyaannya, apakah ada usaha yang sia-sia? Tidak. Tapi kita harus percaya, mungkin jawabannya bukan untuk kita, tapi boleh jadi jawabannya untuk orang setelah kita, termasuk mohon maaf. Nanti Bahana mungkin ketemu pasangan. Mungkin keberuntunganmu ketemu dengan pasangan yang baik. Mungkin keberuntunganmu punya anak yang soleh dan soleha. Maka jangan pernah merasa apa yang kita minta harus sekarang jawabannya. Enggak, mungkin tidak cepat tapi pasti tepat. Mungkin tidak sekarang tapi mungkin di waktu yang akan datang. Nah baru nanti yang kedua, fokus dengan kelebihanmu. Jangan fokus dengan kekuranganmu. Kenapa sih setitik noda hitam harus mengaburkan pandangan kita pada yang putih yang lain? Jawab, Bahana punya luka, oke. Tapi bukankah hidung kamu lebih mancung daripada AA? Iya dong, dibanding AA kan iya. Bukankah mata kamu lebih cantik daripada matanya? Kok ngeliatnya ke aku sih, A? Jadi ada satu part yang mungkin kita anggap itu luka buat kita, tapi ada part lain yang Allah tuh kasih blessing buat kita. Jadi Inggris juga ngomongnya nih ya. Hebat loh, A. Langsung bilingual loh. Langsung bilingual. Dual loh, A. Jadi Hana fokus dengan kelebihan yang Tuhan titipkan kepadamu, sehingga kamu gak punya waktu buat lihat kekurangan diri kamu. Oke, mungkin wajah kamu harus ada luka, tapi kemampuan acting kamu mungkin jauh lebih bagus daripada yang lain. Kemampuan kamu present diri kamu lebih bagus daripada yang lain. Itu kan jadi Inggris lagi kan. Keren banget loh, A. Oh my God. Jadi artinya Allah tuh
baik banget sama kita. Cuman sayangnya kita lebih pintar melihat kekurangan sampai lupa melihat kelebihan. Tuhan tidak mungkin menciptakan aku tanpa kelebihan sedikit pun. Betul? Bukankah manusia diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka Kahana kalau ketemu orang, tunjukkan mana yang menjadi kelebihanmu dan tutup kekuranganmu. Percayalah, manusia itu tidak suka melihat kegelisahan kita, tapi manusia itu senang dengan kebaikan kita. Jadi tunjukkan sisi positifnya, positive vibes-nya kamu itu tunjukin ke orang sehingga kamu bisa mendapatkan kebaikan dari orang lain. Tenang aja, orang bisa merendahkanmu, tapi Allah memuliakan kamu. Orang bisa menjatuhkanmu, tapi Allah mengangkat derajat dirimu. Ya, ingat, tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya masing-masing. Matahari bersinar di siang hari, rembulan bersinar di malam hari. Kalau belum bersinar berarti belum waktunya. Gimana caranya? Asah agar sinarnya semakin bercahaya dan semakin Allah tunjukkan waktu yang tepat. Mudah-mudahan Kahana lebih lapang. Dan ingat ya, catat ini. Apa yang kamu rasakan di hati menentukan apa yang kamu ucapkan. Yang kamu ucapkan menentukan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan menentukan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan menentukan apa yang jadi kebiasaan. Apa yang jadi kebiasaan menentukan karakter kamu dalam kehidupan. Dan karakter itulah yang menentukan nasib, rezeki, takdir kamu dalam kehidupan. Dan awalnya satu dari hati. Maka bersihkan hati kita agar didekatkan dengan kebaikan. Karena kebaikan hanya akan memeluk orang-orang baik. Dan kebaikan hanya akan mengusap hati-hati yang penuh kebaikan. Maafkan yang sudah melukaimu. Maafkan yang pernah menyakitimu. Cara balas dendam terbaik kepada orang yang pernah menyakiti, caranya adalah tumbuhlah menjadi pribadi yang better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Semoga ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang disiapkan untuk kamu yang pernah disakiti dan dilukai. Insya Allah. Sekarang udah lebih acceptance dan udah tahu kalau misalnya this is not the end of the world, pasti ada jalannya, bisa dibetulin, bisa ke klinik and everything like that. Aku udah satuin dengan identity aku sendiri, udah terima kalau memang this happen for a reason. Kalau misalnya ini nggak terjadi, mungkin aku tidak ada di sini gitu loh.